Apakah yang kita semprotkan bagi orang yang sedang sakit asma itu membatalkan puasa atau tidak ya? Sudah menimpa seorang, dia bisa buta dan bisa melakukan apa saja ya. Sembelihan 40 hari kematian itu adalah acara yang tidak pengaruhnya luar biasa, dan di antara perkara yang sangat bermanfaat adalah doa. Saya tahu ada seorang ya, saya kenal baik dengan dia ya. Dia tidak banyak berbicara, hanya sedikit dia yang sampaikan kepada keluarga, tapi dia kuat dalam doa. Akhirnya ibunya dapat hidayah, kakaknya dapat hidayah, adiknya dapat hidayah. Dia tulus dalam berdoa, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi maksud saya paling penting itu adalah akhlak. Ya, kita tunjukkan bahwasanya orang sudah mengenal hidayah, mengenal sunnah, itu ada dampaknya dalam perilakunya, dalam tutur katanya, dalam sikapnya, lebih baik, lebih mudah membantu ya, dan seterusnya. Sertai jangan lupa untuk mendakwai. Terus kalau kita mendakwai mereka bukan berarti kita langsung dakwai terus-terusan, enggak. Kita ngobrol, kita pancing ya. Nanti kalau mereka sudah kelihatan tidak suka, kita tunda lagi. Cari waktu yang lain. Dan kemudian di antara cara efektif juga mengundang ustadz ke rumah. Ini kalau memang kita ada rezeki, kita bikin acara makan-makan, kita undang karib kerabat, kita undang ustadz, karena kalau orang luar yang sampaikan, mereka lebih dengar. Kalau kita sampaikan mungkin ini adik kita banyak bicara atau begitulah kira-kira. Tapi kalau ada ustadz yang alim kemudian diundang, dibuka, mereka tidak segan-segan untuk diskusi, untuk bertanya. Itu di antara cara juga yang efektif. Karena misalnya di Jakarta banyak satu keluarga dapat hidayah karena keluarganya buka pengajian di rumahnya. Ya, bukan sebulan sekali, nggak ada masalah. Kalau misalnya susah, ya setahun 2 kali nggak ada masalah. Yang penting ada pertemuan keluarga, ada pengajian. Itu di antara cara efektif yang bermanfaat, insyaallah taala. Masyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Am, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya riwayat penyakit asma. Ketika puasa agak siang penyakit saya kambuh, Ustaz. Akhirnya saya harus pakai obat semprot atau inhaler. Namun saya tetap berpuasa. Bagaimana hukum puasa saya, Ustaz? Karena sudah tidak ada jalan lain. Kepada Ustaz. Masalah inhaler ini dibahas oleh para ulama, termasuk masalah fikih kontemporer berkaitan dengan masalah puasa. Apakah yang kita semprotkan bagi orang yang sedang sakit asma itu membatalkan puasa atau tidak ya? Karena disebutkan bahwasanya dalam sekali semprot itu kandungan isinya itu udara, isinya apa? Oksigen yang di situ diisi dengan sebagian obat, dan itu kandungannya sangat sedikit ya. Dan yang dituju bukanlah lambung, tapi dituju adalah paru-paru ya. Sehingga banyak ulama berfatwa bahwasanya hal itu tidak membatalkan puasa ya, karena dia udara disertai dengan sebagian obat yang bisa membatalkan puasa kalau masuk dalam apa? Dalam lambung. Tapi masuknya di dalam lambung masih perkara yang diragukan. Karena obat itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk masalah paru-paru, dan dia bukan saluran makanan. Yang membatalkan kalau masuk dalam saluran makanan itu masuk ke perut, ke lambung, ini baru bisa membatalkan. Maka fatwa banyak ulama bahwasanya obat tersebut yang digunakan oleh penderita asma tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa, sama sekali. Adapun kalau seandainya pun ada yang masuk ke lambung, maka itu pertama diragukan, kedua itu pun sangat kecil dan tidak dianggap. Sebagaimana kalau kita berkumur-kumur, bukankah kalau kita berwudu kita juga disunahkan berkumur-kumur meskipun puasa? Ya, kita berkumur-kumur dan pasti ada sisi air di mulut kita, pasti ada. Nggak mungkin kita kumur misalnya 10 ml, kita keluarkan 10 ml lagi, nggak mungkin. Kalau kita kumur-kumur 10 ml, mungkin keluarnya lebih sedikit. Kalau banyak ya mungkin bercampur dengan iler kita. Tapi maksudnya pasti ada nempel-nempel kanan kiri, dan itu pasti tertelan suatu saat, dan itu dimaafkan. Demikian juga Nabi SAW bersiwak. Siwak itu pasti ada rasanya. Tidak mungkin rasa tersebut hilang total dari mulut. Pasti ada sebagian yang tertelan, dan itu bukan tujuan. Bukan tujuan kita makan siwak. Kalau orang niat isap-isap siwak ya batal puasanya. Tapi tujuan dia adalah membersihkan mulutnya, dan itu tidak membatalkan puasa. Oleh karenanya, fatwa kebanyakan ulama kontemporer bahwasanya alat tersebut atau obat tersebut tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Syukron. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya dan yang bagi pemirsa yang mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini di luar dari kaidah puasa, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang istri. Saya menikah 2 kali. Dulu saya menikah dengan mantan suami dalam keadaan benar-benar tidak paham agama dan masih jahil. Anda mulai hijrah sekitar 3 tahun yang lalu dengan suami yang sekarang. Tapi selama ini hidup saya tidak tenang. Dikarenakan dulu waktu pisah saya belum ditalak dengan mantan suami.
tapi kita sudah sama-sama menikah lagi. Bahkan sebelum saya menikah, mantan sudah menikah duluan. Bagaimana hukum pernikahan saya sekarang ya Ustadz? Apakah sah atau saya harus meminta cerai dahulu dari mantan suami? Syukran Ustadz dari hamba Allah di Cikarang. Fadhil Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Tapi saya kasih solusi ya, coba dia minta kepada suaminya yang dahulu ya. Semoga hubungannya masih baik ya. Kalau bisa menceraikan dia dengan sah ya. Adapun masalah nikahnya, wallahu a'lam bishawab ya. Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Ustadz, bolehkah Ana melarang istri Ana yang bertamu ke rumah seseorang yang dalam hal ini adalah keponakan istri Ana yang suaminya berusaha mendekati, punya hasrat kepada istri Ana, sehingga membuat sakit hati, Ana kecewa. Maka Ana putuskan tidak akan bertamu ke rumahnya maupun sebaliknya, dengan tidak memutuskan hubungan antara istri Ana dengan keponakannya, kecuali terhadap suaminya. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran wa jazakallah khair. Kalau yang perkaranya demikian, nampak sekali bahwasanya suami dari ponakannya tertarik dengan istri yang bertanya, maka tidak mengapa hak dia ya. Karena untuk mencegah timbulnya fitnah ya, karena fitnah syahwat, fitnah yang sangat kuat ya. Kalau sudah menimpa seorang, dia bisa buta dan bisa melakukan apa saja ya. Maka kalau dia sudah kesemsem sama seorang, sudah jatuh cinta, dia bisa berusaha dengan usaha macam-macam. Maka kita sebagai suami berusaha untuk memutuskan hal tersebut, maka tidak mengapa dia melarang istrinya pergi ke keponakannya. Dan kalau keponakannya ingin main, silakan ke rumahnya atau bertemu di tempat lain, karena ada kondisi seperti itu. Apalagi dia sudah tahu bukti-buktinya, ternyata memang suami ponakannya tertarik sama istrinya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Dan sebelumnya, dan itu tidak termasuk dari memutuskan silaturahmi, karena suami keponakan bukan rahim. Itu tidak mengapa ya. Yang rahimnya adalah ponakannya, adapun suami dari ponakannya bukan. Nah, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana diantar makanan dari tetangga yang menyelenggarakan acara 40 hari meninggalnya salah satu dari keluarganya. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya binatang sembelihan untuk acara tersebut? Syukran Ustaz dari hamba Allah di Rohul Riau. Fadhil Ustaz. Acara sembelihan 40 hari kematian itu adalah acara yang tidak syar'i, tetapi mereka menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sembelihan tersebut sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya saja acaranya tidak syar'i ya. Yang dilarang adalah wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang dilarang kita makan kalau sembelihan tersebut disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya acara tersebut tidak syar'i, tapi sembelihannya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal makanan tersebut adalah halal. Hukum asal makanan tersebut adalah halal. Kita ada dua sikap terhadap masalah begini. Bisa kita tolak dalam rangka untuk menjelaskan saya tidak setuju dengan acara seperti ini ya. Kalau kita tidak mampu, tapi hukum asal makan tersebut halal. Misalnya kita tahu diantar di rumah dan kita tidak mampu untuk nolak, tidak bisa memberi nasihat, maka hukumnya boleh dimakan. Dan ini fatwa, bahkan Syekh bin Baz berfatwa rahimahullahu taala, kalau ada orang meletakkan makanan di kuburan, acara yang syirik. Kalau makanan tersebut terdiri atas daging dan selain daging, yang daging tidak boleh dimakan. Tapi kalau ada orang taruh buah-buahan di kuburan, kemudian dia tinggalkan, ya, seorang boleh aja ngambil buah-buahan tersebut, ya, karena itu sudah makanan yang sudah tidak dipakai, dibuang, maka boleh dimakan. Apalagi ternyata sembelihan tersebut ada atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hanya acaranya saja yang tidak syar'i. Jadi kalau ditanya dari sisi makanan, makanannya halal, ya. Makanannya halal, ya. Allah alam bisawab. Jadi boleh ya, Ustaz? Ya boleh, tapi kalau antum mampu, ada orang kasih antum bilang, maaf saya ini misalnya saya tidak setuju dengan acara tersebut, saya tidak tega, ada orang lagi kena musibah, kemudian saya merepotkan dia dengan makan makanannya. Bisa aja kita bicara ngobrol, tapi tidak semua orang bisa melakukannya dan tidak semua mendatangkan kemaslahatan. Tahu-tahu makanan sudah diantar di rumah, ya nggak usah kita buang, makan nggak apa-apa. Saya nggak mau makan, saya mau kasih kucing aja ya. Enggak, kita makan halal, nggak ada masalah. Itu halal. Ya. Bahkan sebagian ulama berfatwa kalau bahkan acara lebih daripada itu, acara hari raya umat lain kemudian dia ngirim makanan selama itu bukan sembelihan kepada selain Allah, kita ambil, tidak ada masalah. Ya. Nah, Ustaz, syukur Ustaz.